Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Selasa 27 Oktober 2020. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 13 ayat 18 sampai 21. Kita diingatkan bahwa doa dan perbuatan kita akan menguatkan iman kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau sudah memberi kami contoh yang sangat baik bagaimana Engkau mencintai dan tekun menjalankan tugas yang diberikan Bapa kepadamu. Karena cinta dan ketekunanmu, Engkau sudah menjadi guru dan pribadi tempat kami bersandar setiap saat. Kami mohon bantulah kami, agar kami pun selalu mencintai tugas yang Engkau percayakan kepada kami, dan dengan tekun menjalankannya. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 13 ayat 18 sampai 21. Ketika mengajar di salah satu rumah ibadat, Yesus bersabda, "Kerajaan Allah itu seumpama apa? Dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang di ranting-rantingnya." Dan Yesus berkata lagi, "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diaduk-aduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya berragi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah doa dan perbuatan akan menguatkan iman kita. Hari ini Yesus mengajar kita tentang kerajaan Allah. Katanya kerajaan Allah seumpama biji sesawi yang ditaburkan orang di kebun, kemudian menjadi pohon dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Biji sesawi itu sangat kecil dan sangat gampang hancur. Kalau disiram di tanah berbatu atau pasir atau di semak berduri dan tidak dirawat dengan baik, maka kehidupannya akan merana dan tidak akan menjadi pohon, dan burung-burung di udara pun tidak bersarang pada cabangnya. Tetapi kalau disiram di tanah yang subur, dirawat dan disirami dengan air setiap hari, pasti ia akan bertumbuh dengan baik dan bisa menjadi pohon besar, dan burung-burung akan bersarang pada cabang-cabangnya. Jadi kuncinya adalah butuh tanah yang subur, perawatan dengan penuh cinta, dan tekun serta setia mengerjakannya. Kerajaan Allah pun demikian. Kerajaan Allah tidak dengan sendirinya muncul di dunia ini. Kerajaan Allah itu diwartakan oleh para nabi dan oleh Yesus Kristus sendiri, berawal dari pengajaran dan kesaksian hidup dari mereka yang mewartakannya. Kalau kita amati kehidupan Yesus Kristus sendiri, Yesus sewaktu dilahirkan ke dunia ini, kelahirannya tidak disambut dengan musik dan nyanyian. Tidak ada perayaan besar-besaran pada saat ia dilahirkan. Tidak ada tulisan-tulisan selamat datang untuknya dan ucapan selamat berbahagia kepada orang tuanya. Ia dilahirkan dalam kandang binatang yang berbau amis dan kotor. Jadi awal kehidupannya sangat tidak dikenal. Tetapi dalam proses selanjutnya, Yesus pelan-pelan dikenal orang karena pengajaran dan mujizat-mujizat yang dibuatnya. Kesaksian hidupnya
sudah menyentuh hati banyak orang dan banyak orang menaruh perhatian kepadanya, jatuh cinta padanya, dan malah ada yang memberi dirinya untuk menjadi saksinya. Selanjutnya Yesus diakui sebagai Mesias, Kristus dan Allah bagi mereka yang percaya kepadanya. Barang siapa yang percaya kepadanya akan beroleh kehidupan kekal. Barang siapa yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, pengakuannya itu akan menjadi kuat dan kokoh kalau tetap menjalin relasi kita dengan Dia, selalu berkomunikasi dengan Dia lewat doa, mendengarkan mewujud nyatakan firman Tuhan dalam hidup harian, menyambut tubuh dan darahnya sebagai makanan rohani yang akan memampukan kita berjalan menuju rumah Tuhan. Kesaksian hidup kita akan Yesus Kristus bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Kesaksian hidup kita akan menjadi biji sesawi untuk orang lain, dan biji sesawi itu bisa bertumbuh besar kalau pribadi orangnya selalu mencintainya dan merawatnya dengan tekun. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita berdoa semoga Tuhan selalu membantu kita agar kita tetap mencintai dan tekun menjalankan tugas yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita, sehingga pekerjaan kita pun akan menghasilkan buah berlimpah. Doa dan perbuatan kita pasti akan sangat menguatkan iman kita. Kita memohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudari kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.